Kita simak bagaimana Kiai Said membongkar akar radikalisme. Tahun kemarin ngebom masjid, lagi sholat Jumat di Rofah, di Arish, Provinsi Arish, 860 jamaah sholat Jumat malam. Jadi kalau yang takfir ini, kita ini kafir semua intinya. Jadi ketika Habibie jadi presiden, semua pelarian politik silakan pulang. Penjara hanya untuk pelaku pidana, kata Habibie. Nah, silakan pulang. Bashir, Al-Ghazi, Ali Gufron, Mu'alas, Imam Samudra, pulang mendirikan Masjid Zahid di Jogja. Nggak lama ngebom di Bali, ceritanya begitu. Nah sampai sekarang apa yang ada di Timur Tengah ya di sini ada. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hal yang paling krusial akhir-akhir ini adalah masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kalau dulu mungkin ya ketika kita berorasi gitu kan, tatap muka. Nah sekarang itu media sosial menjadi arena pertempuran antara kaum intoleran, kaum toleran, kaum pluralis, kemudian para penentangnya. Tapi ini masalah intoleran, radikalisme ini memang akar permasalahannya dari dulu seperti ini, Gus. Selalu ada, selalu ideologi. Kalau dilihat dari penyebab intoleran ini, pertama kan dari ideologis, ya. Kemudian juga indoktrinasi. Nah itu seperti itu gitu. Kemudian ada jiwa yang labil. Yang selanjutnya adalah tidak memahami literasi tentang wawasan kebangsaan, kemudian wawasan keagamaan secara luas, secara luas ya. Secara komprehensif. Apalagi kalau ketiga-tiganya itu ada pada satu kelompok, lebih bahaya kan? Lebih bahaya. Ideologis ada ideologi yang memang dikeras ya. Satu contoh ada ideologi yang menghalalkan harta dan darah ya. Kalau kita baca buku atau kitab Kasyfus Syubhat an Khaliqil Ardi Was Samawat. Sampai pernah ngaji tuh? Aku baca di gerai, aku beli di Google ya? Enggak, beli dong. Saya mohon maaf, saya juga biasa baca di Google, tapi untuk yang ini saya beli. Itu saya tidak perlu sebut, mungkin yang paham pasti akan tahu. Kasyfus Syubhat an Khaliqil Ardi Was Samawat itu tulisan seorang tokoh yang kemudian melahirkan sebuah kelompok besar keislaman di dunia, yang itu nanti berfaham tekstual. Kalau saya ingat ceramahnya Mbah Yai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, dulu pernah ceramah dalam sebuah diskusi para ulama. Beliau mengatakan tekstualiyah ia dulu ala radikaliyah. Dalam menerjemahkan Quran atau hadis secara tekstual bisa menyebabkan atau menjadikan seseorang jadi radikal. Radikalisme dalam pengertian radikalisme gitu ya, kata beliau. Dan satu itu tadi, kalau ada satu kelompok yang memang doktrinnya ideologinya keras. Kalau satu contoh penghalalan harta dan darah dalam kitab yang aku sebut tadi itu tawassul, bahwa tawassul terhadap orang yang sudah meninggal ataupun terhadap orang yang masih hidup, bagi para pelakunya halal harta dan darahnya. Itu artinya kan memperbolehkan pembunuhan. Maka kalau ini menjadi ideologi dari suatu kelompok, kemudian didoktrinkan, apalagi yang penerima doktrinnya sedang orang-orang labil, ya itulah selesai ya. Betul. Maka jadi itu barang. Ya jadi. Ya, terkait pangkal dari akar persoalan radikalisme memang bukan secara instan. Ini paham ini itu sudah sejak awal abad 20-an itu sudah ada, termasuk di Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sudah akhir abad 19 ya sudah muncul. Ini kita simak bagaimana Kiai Said membongkar akar radikalisme sampai ke Indonesia ini. Kalau Wahabi itu halus, dan sananya perintahnya halus. Dakwah lah, jangan bicara kubur, musyrik, jangan percaya karomah itu musyrik, tapi halus. Kalau Salafi itu dari Yaman, dari Damaj, Syekh Mukbil, itu Ja'far Thalib itu, sekarang udah meninggal ya. Itu Salafi, itu keras, lebih keras. Lihat ada orang lagi tahlil, bubarkan. Jadi ada actionnya. Kalau Wahabi enggak perintah begitu. Kalau mereka jihad sampai berbuat begitu. Nah, lebih keras lagi nanti ya muslimun garis miring jihadi.
Tuh. Yang disasar non muslim hal darahnya. Gereja atau tempat-tempat ibadah boleh dibakar. Muslim jangan. Itu ikhwan, itu ansor tauhid, itu jihadi, bahwa Bashir lah. Masih ada kufron ya, ikhlas. MMI nggak masuk. Apa juga Ki? Apa? Kalau MMI itu masuknya Mujahidin ya. Iya, iya. Jangan ceritakan itu Bang Tini ceritanya nih. Kalau mau diurut ya dari Ikhwan Muslimun dulu. Ikhwan Muslimun lahir tahun 37-an ya di Mesir sebagai menandingi partai sosialis Ba'ath yang sekuler, yang sosialis, nasionalis. Didirikan oleh orang Kristen namanya Mitchell Aflaq dari Damaskus. Maka ada pemuda-pemuda Arab, Saddam Hussein, Hassan Bakar, Tariq Ramadan, Tariq Aziz dari Irak, Bukhari Qasim, Hafid Hasan dari Syria, Zakaria Muqyiddin, Jamal Nasir, Muhammad Najib dari Mesir, Rububadian bin Bella dari Jazair, Salam Jalud, Muhammad Gaddafi dari Libya, Jafar Beri dari Sudan. Itu sebenarnya orang-orang anak-anak sosialis ini, kader sosialis sekuler, bukan aktivis Islam. Bukan aktivis Islam, tapi orang Islam sih. Cara berpikirnya sudah sosialis sekuler. Murid kader dari Mitchell Aflaq. Kemudian imbangannya Ikhwan Muslimun, didirikan oleh Syekh Hasan Banna, orang Maroko tapi tinggal di Mesir, Azhari lah, orang Azhar. Nah, mungkin cabang seluruh Mesir, di Syria juga ada, di Sudan ada. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan bunuh Perdana Menteri Mesir. An-Najrasi Perdana Menterinya. Waktu itu masih Raja Farouk, masih di bawah Inggris. Hasan Banna marah itu. Bukan begini cara berjuang, bukan ini yang saya mau berjuang. Kita bangkit Islam bukan begini membangkitkan Islam itu. Kamu bukan bunuh Najrasi, yang bunuh saya kamu itu. Itu betul. 2 tahun kemudian atau 1,5 tahun kemudian, tahun 42 Hasan Banna dibunuh. Hasan Banna dibunuh, penggantinya. Nah ini banyak ormas kalau pendirinya meninggal tuh penggantinya, hati-hati penggantinya. Banyak yang penggantinya tuh jauh dari pendirinya. Penggantinya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb bukan ulama, jurnalis, dan bukan Al-Azhar, Cairo University. Mengganti pemimpin Ikhwan Muslimun, menulis buku Ma'alim fit Thariq. Itu di jalan benar kira-kira. Isinya, pokoknya kalau sistem bukan Islam, namanya jahiliyah. Pokoknya Islam dan jahiliyah itu Islam, jahiliyah, udah itu aja, nggak ada yang lain. Nah jahiliyah itu apa-apa? Yang datang dari luar Islam jahiliyah. Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme jahiliyah. Nasionalisme datang dari Ernest Renan. Nasionalisme itu datang dari Ernest Renan, Prancis, dalam bukunya What is a Nation tahun 1895. Jadi yang datang dari luar Islam jahiliyah. Jadi ini radikal Ikhwan. Setelah pimpinannya namanya Sayyid Qutb, adiknya itu Muhammad Ashmawi, Zaki Muhaddis, Hasan Hudaybi, Umar Tirinsani, pimpin yang radikal. Walhasil pernah mau kudeta zaman Nasir tahun 65 digantung. 6 pemimpin Ikhwan digantung di medan Tahrir Square. Tuh, dibubarkan, Ikhwan dilarang, tapi lahir yang lebih radikal. Namanya zaman takfir wal hijrah, takfiri. Semua orang kafir semua, Al-Azhar kafir semua. Yang Kristen juga kafir juga bukan ya? Hufadil Quran, turukis sufiyah, kufar kuluhum, halal darahnya. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Masih ada sampai sekarang. Nah, membunuh wartawan senior pada Harun namanya Yusuf Sibahi, membunuh Menteri Agama Husain Ad-Dahabi. Puncaknya membunuh Anwar Sadat, Presiden, tanggal 3 Oktober 81. Yang membunuh namanya Khalid Islam Buli, Sersan apa-apa. Kemudian mereka babat oleh Hosni Mubarak, tapi nggak bisa habis, sembunyi di padang pasir di Sinai. Tahun kemarin ngebom masjid, lagi sholat Jumat di Rafah, di Arish, provinsi Arish, 860 jamaah sholat Jumat malam. Jadi kalau yang takfir ini, kita ini kafir semua kita ini. Kalau Ikhwan enggak. Nanti yang takfiri melahirkan Ansarud Daulah sekarang ini namanya, yang Ikhwan melahirkan Tarbiyah,
Mujahidin, tadi yang jauh pertanyaan itu ini, mulai tarbiyah yang ada di perguruan tinggi tarbiyah itu. Iya, tarbiyah, iya. Kelompok-kelompok studi yang ada di UI, UGM, ITS, IPB, ITB, Lampung, Riau, Makassar, ada semua. Iya, namanya tarbiyah kelompoknya namanya. Yang intelek itu. Kalau yang bukan intelek ya yang namanya Ansor Tauhid atau Majelis Mujahid. Mujahid berdirinya jadi ketika Habibie jadi presiden, semua pelarian politik silakan pulang. Penjara hanya untuk pelaku pidana, kata Habibie. Nah, sudah pulang, Bashir, Al-Ozi, Ali Gufron, Mukhlas, Imam Samudra, pulang mendirikan Masjid Zahid di Jogja. Nggak lama bom di Bali. Makanya Imam Samudra tuh, Al-Ozi nggak mau disebut teroris mujahidin gitu. Karena yang dibunuh non Muslim. Iya, sasarannya. Adapun akibatnya orang Islam kena ya itu sih. Iya. Nasibnya saja. Nasibnya dia lewat di situ kena ya itu nasibnya namanya. Ceritanya begitu. Nah sampai sekarang apa yang ada di Timur Tengah ya di sini ada. Udah. Pasti ada yang pasti mengelola. Ada yang memanage supaya datang ke Indonesia. Jadi sudah jelas ya Gus, bagaimana rentetannya mulai dari Timur Tengah, kemudian organisasi A, B, C, D, E, dan lain sebagainya sampai ke Indonesia. Iya. Nah itu memang bukan hal yang serta-merta ada, tetapi memang ada hal yang by design dan ada yang membawa ke kita. Iya. Makanya ini sebagai filter, salah satunya gerakan atau tipiologi Islam disebut Islam Nusantara menjadi filter terhadap gerakan. Harapannya kan harapannya seperti hadapannya ke sana, dan apabila kita sudah melihat ya, tapi monggo sih menurut saya ya, benar tidak yang disampaikan ya Said. Kalau menurut saya kita kembalikan kepada pemirsa, tapi juga jangan hanya sekedar menilai dari satu ceramah, kita amati. Kalau sekarang umpamanya tidak mau capek meneliti, kita tinggal googling. Umpamanya kita googling tapi dari situs-situs resmi, dari media-media established, seperti apa? Saya pernah membaca dari Kompas ya tentang perang di Suriah. Suriah itu pertama itu dibenturkan antar kelompok sesama Islam. Kemudian dipompa lagi di sebelah sini suku. Akhirnya Sunni yang sama Sunni menjadi dua, Sunni yang keras dengan Sunni yang moderat, pecah juga. Akhirnya kan seperti itu. Peran medsos inilah yang membuat di sini. Dan ya betul. Dan media sosial atau medsos itu menjadi pemompa penyebaran hoax kemana-mana, kemana-mana yang seperti sering kita bahas. Akhirnya orang yang minim literasi atau memang tidak bisa mencari literatur yang baik atau yang valid termakan. Ya seperti itu yang terjadi di netizen kita. Mudah-mudahan ini kita seringkali mengedukasi bahwa apa sebenarnya tentang kebangsaan, apa itu pluralisme tidak bosan-bosannya. Juga tudingan-tudingan sesat atau kemudian melenceng tentang Islam Nusantara, kita coba bahwa Islam Nusantara adalah seperti ini, bukan sebuah agama baru, kemudian juga bukan sebuah mazhab baru atau aliran baru. Nah, ini kan pemirsa kita macam-macam reaksi. Ada ngerumpi mulu masalah itu. Ya ini mohon maaf, anggap saja kita sedang ngelap kaca gitu kan. Dilap sekarang, besok debu dilap lagi kan seperti itu. Sekecil apapun peran pada Suka TV ingin meluruskan sesuatu yang memang perlu diluruskan kan ke sana. Betul. Jadi tujuannya bukan mengadu domba, tetapi kami ngelap kaca lah. Peran sosial media, peran literasi digital adalah bagaimana mengcounter terhadap hoax. Nah, seringkali kita ada di medsos bahwa Islam Nusantara adalah begini-begini, atau sholatnya bahasa Indonesia, kemudian juga azannya bahasa Indonesia, terus kemudian juga nabinya Kiai Said, tidak sah sholat di belakang Kiai Said. Nah, hal-hal ini kan hal-hal yang hoax. Fondasi atau filosofi Islam Nusantara itu kan tidak seperti itu. Maka kita mendudukan dari sumber aslinya. Sumber aslinya siapa? PBNU atau Kiai Said yang mendudukan tentang Islam Nusantara. Makanya kemarin kan kita keluar juga tuh video tentang Kiai Said Islam Nusantara. Karena yang tahu arti asli dari sebuah istilah adalah pembuat istilah. Dan kita sudah menggali langsung dari sumber pencetus istilah tersebut. Mudah-mudahan
mencerahkan, dan kepada Ketua PBNU dan semua kiai-kiai NU, mudah-mudahan tetap sehat di masa Covid ini. Semoga tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.